Halo, perkenalkan saya Vera Yuliana Fitri dari Manajemen Unsia 2023. Untuk UAS ini saya akan membahas tentang Louis Vuitton Most Hennessy, yaitu sebuah brand high-end dan analisa struktur pasarnya itu seperti apa. Oke, kita lanjut. Nah, berikut ini adalah step-step yang akan kita bahas. Pertama itu overview brandnya seperti apa, seperti history dan target pasarnya, terus ada analisa struktur marketnya, lalu monopoli dan persaingan, dan posisi dan kekuatan LVMH dalam market, serta yang terakhir itu tantangan masa depan pasar. Nah, sebelumnya kita pelajari dulu tuh historinya dari brand ternama ini. Pasti ya kan semua orang tuh tahu ya Louis Vuitton, Dior dan segala macam itu. Ternyata semuanya itu adalah milik dari satu perusahaan yang bernama LVMH. Perusahaan ini berkantor di Paris dan didirikan tahun 1987. Dan sebelumnya itu kita harus pelajari dulu tuh, apa sih yang bisa dimasuk dengan luxury brand. Nah, luxury brand ini tuh ada tingkatannya. Yang pertama itu Supreme. Supreme itu udah benar-benar high end kayak Dior, Prada, Chanel, lalu ada Versace, Bottega, terus ada high end. High end ini biasanya itu yang sebenarnya tuh luxury tapi masih bisa dan high end yang tuh sebenarnya luxury tapi sangat mainstream di kalangan menengah ke atas. Dan accessible luxury ini ada seperti kayak accessible luxury ini adalah barang-barang yang luxury namun masih bisa dijangkau oleh kalangan menengah. Lalu ada premium, lalu ada mass market. Nah, mass market ini biasanya itu yang paling bawah dari standar luxury brandnya ini. Nah, untuk LVMH sendiri ini banyak ya, kita lihat itu LVMH itu banyak sekali anak perusahaannya. Ada di bidang fashion seperti LV, Dior, terus ada Givenchy, terus ada di bidang pembuatan parfum, lalu makeover dan lain-lainnya. Nah, sebenarnya tuh apa sih yang konsumen cari dari barang mewah? Pertama itu mereka tuh mencari sebuah status. Jadi ketika mereka menggunakan barang mewah, mereka itu merasa dapat menaikkan status sosialnya. Lalu kedua yang mereka cari ada prestis, yang menunjukkan barang yang eksklusif dengan kualitas superior. Dan yang ketiga itu konsumen mencari barang yang ketika mencari LVMH, konsumen tuh mencari barang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang mewah. Di bidang yang sama, LV itu mempunyai beberapa pesaing seperti Kering, Richemont, Estée Lauder, dan L'Oreal. Nah, lalu kita akan mempelajari struktur marketnya seperti apa. Nah, ini insight-nya dari LVMH itu adalah LVMH adalah pemain utama brand fashion. Lalu target pemasarannya tinggi. Target pemasarannya itu mereka itu menargetkan kaum menengah ke atas dan kaum yang high end. Lalu ada pengaruh kompetitornya, yaitu pengaruh dan kekuatan LVMH di pasar dapat mempengaruhi persaingan di industri. Jadi LVMH sendiri pun dijadikan standar untuk dari segi kualitas, dari segi harga oleh kompetitornya masing-masing. Jadi ketika kompetitor mau bikin sebuah barang, mereka itu akan melakukan perbandingan dengan barang dari LVMH. Lalu yang ketiga adalah well informed, dan yang terakhir adalah hambatan masuknya yang akan kita bahas. Untuk bisnis ini sendiri tuh kita tuh mempunyai tantangan masa depan seperti brand loyalty. Brand loyalty itu Brand loyalty itu adalah kita akan sangat kesulitan untuk mencapai consumer yang memiliki loyalty besar terhadap produk kompetitor, karena yang namanya kompetitor pasti kan mempunyai ciri khasnya masing-masing ya. Dan kadang kita itu tidak bisa untuk mengikuti ciri khas dari kompetitor itu sendiri. Nanti kita itu bisa menurunkan prestis dari brand LVMH. Lalu tantangan kedua adalah high initial capital investment. Dan ketiga adalah access to supplier and distribution channel. Jadi agar semakin besar itu sebuah brand, mereka itu membutuhkan yang namanya distribusi channel yang standarnya juga tinggi. Misalkan untuk LVMH sendiri pun mereka hanya bisa dijual di store-store yang high end. Untuk di Indonesia sendiri itu seperti kayak di Plaza Indonesia, Plaza Senayan, ataupun Grand Indonesia. Dan yang keempat adalah government regulation. Jadi government regulation ini sangat-sangat mempengaruhi untuk produksi
produk LVMH. Kan kita tahu itu beberapa brand dari LVMH itu mempunyai produk yang bahan bakunya berasal dari hewan seperti Dior. Dior kan menggunakan kulit sapi, dan ada juga yang kulit buaya. Jadi government regulation sendiri ini pun sangat mempengaruhi untuk tantangan masa depan di LVMH-nya. Lalu ada threat of retaliation. Itu maksudnya adalah serangan dari kompetitor. Jadi kalau misalkan LVMH itu mempunyai ciri khas barang yang mewah dengan kualitas yang tinggi, kompetitor bisa saja membuat barang serupa namun dengan harga yang lebih murah dan mempunyai keunikan tersendiri, sehingga mereka itu sehingga customer tuh bakal berpikir ulang kalau misalkan mereka membeli LVMH ini. Jadi kayak melakukan perbandingan brand. Dan yang terakhir adalah proprietary technology. Jadi itu ada beberapa brand ya yang dilihat itu mereka tuh jadi tuh consumer yang high end, mereka itu melihat mereka tuh lebih memilih brand yang produksinya menggunakan handmade ya. Tapi ada juga brand lain yang menggunakan mesin dan diproduksi massal, dan itu bisa aja mempengaruhi untuk tantangan masa depannya untuk mempengaruhi struktur pasar dari LVMH sendiri. Jadi karena LVMH ini itu sangat berpegang teguh sama yang namanya handmade untuk menjaga kualitasnya, mereka itu akan kesulitan untuk menembus pasar yang lebih luas, yang lebih banyak, karena demand-nya sendiri pun akan semakin besar dan belum tentu LVMH dapat memenuhi demand-nya tersebut. Nah, segitu saja. Terima kasih.